wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Dianti dengan NIM 2003010075 dan Perkenalkan, nama saya Viola Landa, NIM saya 200304217. Baik, hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika. Materi pertama, kita akan membahas tentang perbedaan antara nilai, moral, etika, etiket, dan norma. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar atau membaca kata penilaian yang kata dasarnya adalah nilai, dan dalam bahasa Inggris adalah value. Nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan hidup terhadap sesuatu yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Atau mudahnya seperti ini, nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Etika berarti moral, dengan demikian etika dan moral adalah sebuah sinonim, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan, santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos dan etiket berasal dari kata etiquette. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik dan nilai buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh dari etika seperti ini, mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Dan contoh etiket misalnya adalah dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan dan beretiket. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motivasi tertentu dengan disertai sanksi. Untuk lebih mudahnya, saya akan memberikan contoh pada norma agama, di mana pada umumnya setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan akan memperoleh pahala. Sebaliknya, barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya ia akan mendapatkan siksaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika sebagai filsafat moral. Klasifikasi etika sebagai filsafat moral ada 4, yaitu yang pertama adalah descriptive ethics, benar dan baik yang dipikirkan orang. Yang kedua itu adalah normative ethics, yaitu berhubungan dengan kepercayaan, contohnya adalah agama. Yang ketiga adalah applied ethics, yaitu etika terapan dalam kehidupan, contohnya etika bisnis dan profesi. Yang keempat itu ada meta ethics, yaitu epistemologi, moral konsep, teori, dan hakikat moral. Yang ketiga adalah teori-teori etika. Yang pertama yaitu adalah teori egoisme, di mana tindakan setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar keinginan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Setiap orang pasti memiliki sikap egois. Nah, ini akan bermasalah ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata hanya untuk kenikmatan fisik. Contohnya, saya ingin bahagia kalau punya mobil bagus, pengen makan-makan yang enak, rumah yang bagus, memakai baju yang branded, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi kita harus mampu untuk mengendalikan sikap egoisme dalam diri kita. Yang kedua itu adalah utilitarianisme, berasal dari bahasa Yunani telos yang berarti tujuan. Yang ketiga adalah deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban. Deontologisme melihat perbuatan baik dan benar dari sudut cara atau pendekatan yang baik secara universal. Yang keempat adalah teori hak.
Teori hak merupakan pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Ini terkait pada hak asasi manusia, kenapa pada akhirnya ada kebijakan seperti ini, kebijakan seperti itu, dan seterusnya. Yang kelima itu adalah teori keutamaan. Teori keutamaan yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Yang keenam adalah teori religius. Etika keagamaan tradisional didasarkan pada keyakinan terhadap Tuhan. Etika religius tradisional pada dasarnya bersifat deontologis. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. Pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluh lantakkan semangat persatuan dan mengancam disintegritas bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, yaitu adalah ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Yang keenam, yaitu banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Kesemuanya itu memperlihatkan pentingnya dan mendesak peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi ini yaitu mengenai sumber historis. Pada Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grand Lake atau Logic. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Baiklah, selanjutnya yaitu materi mengenai sumber sosiologis. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Berbagai etnik di Indonesia, misalnya Minangkabau, dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Masih banyak lagi mutiara kearifan yang bertebaran di Indonesia ini sehingga memerlukan penelitian yang lebih dalam. Materi selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Selanjutnya yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu PNI, Parmusi, PNU, dan PKI. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah Orde Lama mengikuti sistem etika politik. Bahkan ada tudingan bahwa pemilihan umum Orde Lama dianggap terlalu liberal, karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Ketiga, sistem etika pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Selanjutnya, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika.
Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada masa Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi, yang merugikan penyelenggaraan negara. Ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan politik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Selanjutnya, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada agnes human, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral, dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga negara yang mementingkan masalah bangsa, kepentingan individu atau kelompok. Keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat, artinya menghargai diri sendiri sama halnya dengan orang lain. Yang kelima, hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban sementara atau menekankan pada tujuan belaka, tetapi lebih menonjolkan keutamaan yang terkandung nilai keadilan itu sendiri. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancalais. Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Keempat, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mempengaruhi pemikiran warga negara. Sekian dari presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.